Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyumandiah Arini Puspita Giri. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Baik, langsung saja. Cara mengompresi audio dan video. Kompresi adalah proses memperkecil ukuran file tanpa menghilangkan fungsinya. Dalam multimedia, kompresi sangat penting agar file tidak memakan terlalu banyak memori, lebih cepat diputar, dan mudah dikirim melalui internet. Pertama yaitu kompresi audio atau suara. Tujuannya agar file suara seperti lagu, rekaman, atau podcast menjadi lebih kecil ukurannya tapi tetap bisa didengar dengan baik. Cara kerjanya, sistem kompresi menghapus bagian suara yang tidak terlalu terdengar oleh telinga manusia, misalnya suara yang sangat pelan atau frekuensi yang tidak terdengar. Hasilnya suara tetap terdengar enak dan tetapi ukuran filenya jauh lebih kecil. Contoh format audio hasil kompresi. Yang pertama yaitu MP3. MP3 paling umum dan ukurannya kecil tapi kualitasnya cukup baik. Yang kedua yaitu AAC, lebih modern, biasa dipakai di YouTube dan iTunes. Yang ketiga yaitu FLAC, kualitasnya tinggi atau lossless tapi ukuran lebih besar dari MP3. Cara menkompresi audio, yang pertama gunakan aplikasi gratis seperti Audacity, VLC, atau website online misalnya Online Audio Converter. Dan selanjutnya yaitu buka file audio, kemudian pilih format seperti MP3, atur bitrate-nya semakin rendah, ukuran makin kecil, misalnya 128 kbps atau 96 kbps, dan kemudian simpan hasilnya. Kemudian simpan hasilnya. Contohnya yaitu file WAV ukuran 50 MB bisa jadi hanya 5 MB setelah dikompresi ke MP3. Selanjutnya itu kompresi video. Tujuannya agar video yang ukurannya besar, misalnya dari kamera HP atau kamera profesional, bisa dimuat di internet lebih cepat, tidak berat diputar, dan menghemat memori. Cara kerjanya yaitu kompresi video bekerja dengan mengurangi bagian gambar atau suara yang tidak terlalu penting. Dan selanjutnya sistem hanya menyimpan gambar-gambar penting dan menghapus detail kecil yang tidak terlalu terlihat saat video berjalan cepat. Contoh format dan kodek video. Yang pertama yaitu MP4, sangat umum dipakai di YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan yang kedua yaitu MKV, AFI, MOV. Dan format lain yang mendukung berbagai jenis kompresi. Dan yang ketiga yaitu H265 atau HEVC, lebih efisien dari H.264, ukurannya lebih kecil tapi kualitasnya sama. Cara mengompresi video, yang pertama gunakan software gratis seperti Handbrake, kemudian VLC atau aplikasi HP. Dan selanjutnya yaitu masukkan video yang ingin dikompresi, dan selanjutnya pilih format output misalnya MP4. Selanjutnya yaitu atur resolusi videonya, misalnya dari 1080p
ke 720 pixel. Dan kemudian atur bitrate-nya misalnya dari 2500 kbps ke 1000 kbps. Dan selanjutnya itu simpan atau ekspor videonya. Nah, contohnya yaitu video 1 menit ukuran 100 MB bisa dikompresi menjadi 20 MB tanpa terlihat perbedaan kualitas yang besar. Nah, berikut perbandingan kompresi lossy vs lossless. Nah, jenis kompresi lossy keterangannya menghilangkan sebagian data untuk memperkecil ukuran. Nah, contoh formatnya MP3, MP4, AAC, dan JPG. Dan kemudian jenis kompresi lossless tidak menghilangkan data sama sekali, kualitasnya tetap sama. Nah, contoh formatnya yaitu FLAC, ALAC, zip, dan PNG. Nah, mengapa kompresi itu sangat penting? Yang pertama, menghemat memori HP atau laptop, kemudian mempercepat proses upload dan download, selanjutnya itu mengurangi buffering saat streaming dan memudahkan pengiriman file lewat WhatsApp, email, Google Drive, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah mengompresi audio dan video berarti memperkecil ukuran file dengan cara mengurangi data yang tidak terlalu penting. Nah, proses ini sangat berguna agar file multimedia lebih ringan, mudah diputar, dan tidak memakan banyak tempat. Kita bisa mengopresi file dengan bantuan aplikasi gratis seperti Audacity, VLC, atau Handbrake. Yang penting kita harus tahu format apa yang cocok dan berapa bitrate yang ideal, supaya kualitas tetap bagus meskipun ukurannya lebih kecil. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.